Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Eh, saya harap teman-teman dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena mata kuliah teori grafika baru kita bisa mulai minggu ini karena ada beberapa kendala minggu kemarin. Dan juga minggu ini seperti yang disampaikan di grup WhatsApp kita melakukan pembelajaran melalui link YouTube dan nanti akan ada diskusi melalui grup WhatsApp. Jadi nanti teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silakan nanti bertanya melalui link WhatsApp di grup WhatsApp maksudnya. Oke. Dan juga nanti ke depannya mungkin beberapa minggu ke depan kita akan masih melakukan pembelajaran seperti ini. Ya, nanti mungkin pertemuan keempat baru nanti kita akan melakukan pembelajaran via Zoom atau Google Meeting atau sebagainya nantinya. Karena ya masih ada beberapa kendala di sini sehingga untuk beberapa minggu ke depan saya hanya bisa melakukan pembelajaran seperti ini, yaitu melalui link YouTube dan juga diskusi di video WhatsApp. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke mata kuliah grafika interaktif dan animasi. Grafika interaktif dan animasi. Jadi nih. Jadi sekarang kita apa itu grafika interaktif dan animasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ya, diri saya dulu. Nama Ahmad Afif, berbeda orang tua. Tanggal lahir 12 Mei Padang, 12 Mei 1989. Ya, orang Padang. Alamat Tunggul Hitam, Kota Padang. Bagi teman-teman yang nanti ke Kota Padang silakan mampir kalau mau. Nomor HP ini dari teman-teman nanti bagi yang ingin bertanya atau ingin ada yang didiskusikan silakan bisa juga langsung melalui HP. Ini juga nomor WA saya. Email ini juga ya, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin ada yang ingin didiskusikan silakan melalui email saya, bisa juga. Ini riwayat pendidikan saya. D3 itu saya di Politeknik Negeri Padang, S1 itu di STM Indonesia Padang, dan S2 saya itu di alhamdulillah di UGM. Ini foto saya dulu. Oke, tata tertib ini berlaku saat kita nanti melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom. Yang pertama, semua tiga ya. Yang pertama itu sangat dianjurkan menghidupkan facecam. Ya, sangat dianjurkan menghidupkan facecam kecuali nanti ada beberapa alasan bagi teman-teman yang mengharuskan atau tidak bisa untuk menghidupkan facecam. Cuman sangat dianjurkan. Itu mematikan mic saat materi kecuali jika izinkan untuk on mic. Jadi saat nanti ada materi teman-teman wajib itu untuk mematikan mic saat materi ya, kecuali jika diizinkan nanti bertanya diizinkan baru boleh on mic supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dilarang menggunakan kaos oblong ini walaupun kita Zoom ya, kita mematuhi peraturan dilarang menggunakan kaos oblong. Keterlambatan maksimal 15 menit kecuali yang alasan syar'i. Ya, seandainya kalau jaringan rusak, jaringan terganggu atau apa atau sebagainya baru boleh terlambat. Kalau tidak ada alasan, itu keterlambatan itu maksimal 15 menit. Jika ingin bertanya atau berkontribusi harap dahului dengan raise hand. Ya, raise hand nanti diizinkan baru nanti ngomong dan mic di on dan lain-lain. Selanjutnya
Oh ya, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu kita masuk ke grafika komputer. Sekarang apa itu grafika komputer? Grafika komputer dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik atau citra realistik untuk seni, game komputer, foto dan animasi komputer. Jadi apapun itu selain suara atau audio dan selain teks, itu adalah grafika komputer. Baik itu animasi 3D, 2 dimensi atau 3 dimensi, itu semuanya grafika komputer. Ya, gambar, grafik yang lainnya. Dan kita masuk ke sejarah grafika komputer. Jadi perkembangan grafika komputer secara sederhana dapat dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase era 50-an, di mana grafika komputer interaktif. Pada fase ini itu tidak begitu cepat karena teknologi, jumlah dan harga komputer tidak mendukung. Ya, karena waktu itu masih sangat sedikit ya, karena waktu itu komputer masih sangat mahal, sangat besar, dan tidak, apa istilahnya itu, tidak apa itu istilahnya, ya tidak kompatibel lah, karena terlalu besar dan harganya juga sedikit sangat mahal waktu itu. Ini bayangkan laptop kita sekarang kecil, ini komputer dulu besarnya minta ampun, bisa mungkin pakai truk kita bawanya. Ini fase kedua atau 60-an, itu zaman penelitian atau riset grafika komputer interaktif, di mana grafika interaktif modern telah ditemukan oleh Ivan Sutherland, di mana dia mengembangkan teknik interaktif dengan sarana keyboard dan pena cahaya. Ini sudah agak mendingan. Yang ketiga, fase ketiga itu tahun 70-an, itu di mana grafika komputer interaktif telah digunakan oleh sektor industri. Sekarang adalah sektor industri, di mana industri, pemerintah, dan ilmuwan untuk memperbaiki kualitas desain produk secara cepat dan mudah. Untuk fase selanjutnya, fase keempat, tahun 80-an sampai tahun 90-an, sudah lebih bagus lagi, di mana Tandy merilis TRS-40 Color Computer, di mana komputer Tandy untuk mendukung grafis warna dan juga mendukung program dan permainan cartridge, di mana mencoba menjembatani komputasi rumahan dan pasar video game. Jadi ini sudah modern fase keempat ini. Sampai sekarang perkembangan zaman terus semakin modern dan semakin maju lagi. Sekarang kita masuk ke peranan grafika komputer dalam kehidupan, dalam industri dan juga dalam pemerintah, dalam semuanya. Yaitu perkembangan teknologi komputer memberikan kemudahan pengguna komputer sebagai alat bantu aplikasi grafik komputer interaktif. Nah, pertama itu ada desain. Jadi dalam proses desain grafik komputer terutama digunakan pada sistem engineering arsitektur. Pada umumnya komputer aided design atau CAD, itu saat teman-teman misalnya teman-teman sipil nih mendesain rumah, kamar dan lain-lainnya, digunakan untuk membuat desain mobil nih, bangunan, pesawat terbang, kapal, komputer, tekstil dan lain-lain. Jadi menggunakan aplikasi CAD ini. Jadi tentunya ini dia AutoCAD. Ini adalah contoh-contoh penggunaan dari aplikasi CAD ini, aplikasinya. Yang kedua, grafik presentasi. Ya, selain juga ada desain gambar, juga ada presentasi, yaitu bidang lain yang berhubungan dengan grafika komputer adalah grafika presentasi yang dapat berupa cetakan slide dan transparansi. Jadi dalam bentuk grafik itu juga
grafika komputer, karena apapun selain teks dan audio itu adalah grafika komputer. Sekarang komputer art. Metode grafika komputer digunakan aplikasi komersial art dan fine art. Jadi kita mendesain itu menggunakan grafika komputer. Seperti ini ada Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan juga Adobe InDesign. Nah, ini adalah contoh komputer art menggunakan beberapa software yang tadi kita sebutkan. Seperti ini. Ini menggunakan Photoshop atau Adobe lain. Saya CorelDRAW ini. Jadi banyak orang membuat sebuah poster atau flyer menggunakan aplikasi desain, itu juga termasuk dalam grafika komputer. Nah, ini untuk Adobe Photoshop itu kalau untuk foto, artwork, web graphic dan mockups itu Photoshop. Ini dia aplikasi yang bisa kita pakai untuk bikin logo, bikin maskot, icon, yaitu pakai Visual Illustrator dan lainnya, dan juga InDesign. Dan juga film. Pada pembuatan film layar lebar, komputer banyak digunakan untuk menunjang proses pemodelan, visualisasi, dan editing, misalnya dalam proses special effect dan animasi. Jadi banyak film-film itu yang animasi itu menggunakan grafika komputer, ya, dengan software-nya seperti Adobe Premiere, After Effects dan lain-lainnya. Jadi animasi itu menggunakan grafika komputer. Televisi. Grafika komputer dalam tayangan televisi juga dapat berupa iklan, tampilan tiap acara, bumper dan lain-lainnya. Jadi iklan-iklan ini akan menggunakan grafika komputer. Software yang digunakan pada grafika komputer dalam pengoperasian pada televisi yaitu Premiere dan juga After Effects. Bisa antara dua ini. Premiere untuk videonya, After Effects untuk efeknya. Video musik, jadi banyak. Jadi semua ini menggunakan grafika komputer, dimana produksi video musik tidak terlepas dari grafika komputer. Di antaranya pembuatan promosi, cover atau kemosan video, serta animasi yang mengiringi setiap lagu itu juga menggunakan grafika komputer, animasinya itu. Dan proses editing video dan audio dilakukan dengan menggunakan komputer, itu menggunakan Adobe Audition. Ya, ini juga termasuk ke dalam grafika komputer. Dan game, jadi teman-teman yang suka game itu juga termasuk dalam grafika komputer, di mana berbagai game dapat dijalankan pada komputer PC, video player, dan monitor TV, dan ada yang menggunakan perangkat keras khusus. Jadi ini contoh game Dota. Jadi ini beberapa game itu, dan semua game itu juga menggunakan grafika komputer, juga termasuk grafika komputer maksudnya. Nah, pendidikan ini komputer sebagai salah satu alat bantu pendidikan, computer assisted instruction sudah cukup dikenal pada saat ini. Komputer juga digunakan dalam aplikasi-aplikasi bukan pengajaran untuk menunjang sistem pendidikan, seperti pengolahan data, mencatat pelajaran dan sebagainya. Jadi juga sebagai alat bantu berupa animasi pada siswa-siswa untuk supaya mempermudah dalam pembelajaran nantinya. Visualisasi itu tentang ilmuwan, ahli kedokteran, analisis bisnis dan lain-lain sering menggunakan banyak informasi suatu masalah dalam mempelajari perilaku proses tertentu, di mana informasi tersebut berisi ribuan data untuk memberikan gambaran hasil suatu evaluasi, dan data tersebut diproses sehingga mendapatkan hasil dalam bentuk visual seperti ini. Visualisasi sebuah informasi. Dan image processing, di mana image processing, pengolahan data citra, merupakan teknik untuk memodifikasi atau menginterpretasi gambar yang ada seperti foto dan rangkaian gambar film.
Yang terakhir yaitu GUI, yaitu Graphical User Interface, di mana ini adalah interface komputer yang teman-teman sering gunakan seperti saat ini. Graphical komputer itu graphical komputer yaitu GUI atau muka grafik banyak digunakan setiap aplikasi, di mana komponennya utamanya adalah window manager, di mana pengguna dapat mengatur tampilan dari window. Jadi itu adalah dari beberapa dari penggunaan grafika komputer dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke pixel, di mana pixel merupakan singkatan dari picture element, kadang-kadang juga disebut PEL. Pixel merupakan suatu titik dalam suatu grid berbentuk persegi atau juga beribu titik secara individual, dilukis menjadi suatu bentuk image yang dihasilkan pada layar komputer pada kertas oleh sebuah printer. Pixel, di mana pixel ini elemen kecil citra digital yang bisa dilihat mata. Sensor citra secara fisik itu 2 dimensi, dibuat dari rangkaian ribuan sel yang peka cahaya, di mana tiap sel disebut pixel bagi monitor atau display komputer. Pixel adalah titik-titik cahaya yang bentuk suatu objek di layar komputer, di mana makin banyak jumlah pixel dalam suatu citra, makin besar resolusi spasial citra tersebut. Jadi pixel ini adalah gabungan dari titik itu, pixel. Dan pixel, resolusi, dan intensitas akan berpengaruh pada desain grafis yang kita buat. Jadi semakin banyak pixel itu semakin besar ukurannya dan juga semakin bagus gambarnya atau animasinya. Dimana kalau kita membesar sebuah gambar pada layar HP, kita akan pada HP kita dan laptop, maka kita akan terlihat jelas bahwa gambar tersebut terdiri dari ribuan titik atau dots. Jadi coba nanti ada gambar yang pecah-pecah itu, kita besar lagi akan ada titik-titik, itu adalah pixel itu. Maka dari itu pixel itu adalah unsur gambar yang berupa titik-titik kecil yang dihitung per inch. Ya. Mungkin kalau untuk materi cukup sampai di sini. Silakan, ini kita ada quote untuk hari ini. Nanti kita akan ada quote pada saat sebut akhir kelas. Quote untuk hari ini adalah: ingatlah bahwa ilmu itu lebih berharga dari harta. Ilmu akan menjagamu sementara engkau menjaga harta itu. Ilmu akan berkuasa pada harta sering kau kuasai, dan harta akan berkurang dengan dibelanjakan, sementara ilmu akan semakin bertambah jika sering dibesarkan. Maka harus sering berbagi ilmu. Mungkin untuk teman pada pagi ini untuk cukup sampai di sini. Jika teman-teman nanti yang ingin diskusi, silakan di grup WhatsApp, dan juga nanti jangan lupa mengisi link kehadirannya. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.